Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Wanahari. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan hasil modifikasi yang saya lakukan pada modul dan LKPD yang saya buat. Baiklah, berikut adalah modul ajar yang saya buat setelah saya modifikasi dari modul sebelumnya. Dan pada modul ajar kali ini, yang dimodifikasi yang pertama yaitu materi ajarnya, di mana dari materi ajar sebelumnya kita ganti menjadi materi ajar yaitu berupa materi dimensi 3 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Nah, kemudian sarana dan prasarana tetap, target peserta didik di sini tetap karena peserta didik reguler dengan jumlah siswa maksimum 1 kelas 36 orang dengan kemampuan heterogen dikelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya. Kemudian model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning. Nah, pada tujuan pembelajarannya sebelumnya menggunakan 3 tujuan pembelajaran, tapi saya modifikasi di sini menjadi 2 tujuan pembelajaran, yaitu mendeskripsikan jarak antar titik ke garis dalam ruang, kemudian menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak antara titik ke garis dalam ruang. Nah, kemudian saya di sini memasukkan pertanyaan pemantik 2. Nah, ini modifikasi selanjutnya yaitu terdapat pada kegiatan pembelajaran, di mana pada modul sebelumnya kegiatan pembelajarannya itu hanya memuat kegiatan pada guru, tetapi di sini saya modifikasi menjadi kegiatan siswa. Pada modul ini memasukkan kegiatan siswa dan kegiatan guru. Jadi tidak hanya kegiatan guru saja seperti di modul sebelumnya, itu diberlakukan pada semua fase, di mana di sini saya masukkan di fase kegiatan pendahuluan, kemudian saya juga memasukkan pada fase kegiatan inti, di mana di fase kegiatan inti ada orientasi pada masalah, kemudian ada mengorganisasikan peserta didik, kemudian ada fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok, pada fase keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, fase kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian ada penutup. Nah, di sini saya juga membuat alokasi waktu per fase. Jadi tidak seperti modul sebelumnya yang langsung, misalnya di kegiatan pendahuluan hanya misalnya di kegiatan pendahuluan sebelumnya hanya 15 menit, kemudian masuk 60 menit, ya kan? Kemudian masuk 15 menit lagi, tapi di sini saya membuat per fase. Jadi pada alokasi waktu kegiatan pendahuluan, saya memasukkan 15 menit, kemudian di fase 1 saya memasukkan 5 menit, fase kedua 5 menit, kemudian pada fase ketiga 30 menit, pada fase keempat 20 menit, kemudian pada fase kelima saya memasukkan 10 menit. Dan fase penutup dilakukan 5 menit. Nah, kemudian di sini saya memasukkan asesmen juga, di mana di sini asesmennya terdapat yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif, di mana nanti terlampir pada lampiran. Kemudian di sini juga dimasukkan refleksinya. Kemudian di sini ada pengayaan dan remedial. Nah, pada ketiga yaitu lampiran, di mana lampirannya nanti saya memasukkan ringkasan materi atau bahan ajar, kemudian lembar aktivitas siswa atau LKPD dan asesmennya. Dan yang kemudian di sini juga ada bahan bacaan guru. Kemudian ada masuk glosarium, di mana glosariumnya saya memasukkan 3 istilah, di mana istilah yang pertama yaitu bangun ruang, kemudian hipotenusa dan segmen garis. Saya juga memasukkan daftar pustaka dan memasukkan nama guru serta kepala sekolah.
Nah, ini adalah lampiran untuk bahan ajar atau materi ajar, yang pada, modul sebelumnya ini tidak dibuat. Kemudian di sini ada ilustrasinya dan ada rumus-rumus yang berkaitan dengan jarak antara titik dengan garis. Nah, di sini juga dimasukkan rangkuman. Nah, pada selanjutnya itu lampiran asesmen, yaitu pada lembar pengetahuan saya memasukkan tes formatifnya, di mana di sini ada langkah penyelesaian dan skor atau rubrik penilaiannya. Kemudian ini lagi ada modifikasi selanjutnya, yaitu pada penilaian sikap, di mana pada penilaian sikap ini pada modul sebelumnya itu tidak ada dimasukkan penilaian sikap, tapi di sini saya memasukkan penilaian sikap untuk siswa. Kemudian ada sebelumnya juga belum ada rubrik penilaian kelompok atau pada LKPD, dan belum ada rubrik penilaian individu. Nah, modifikasi saya yang selanjutnya yaitu terdapat pada LKPD, di mana LKPD pada modul sebelumnya itu hanya memuat LKPD-nya simpel. Jadi di sini saya memodifikasi LKPD sebelumnya menjadi lebih menarik, lebih cantik dilihat, dan warnanya lebih menarik. Nah, di sini saya menambahkan identitas, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian untuk nama-nama anggota kelompok, karena di sini kita akan membuat pembelajaran secara berkelompok. Kemudian saya memasukkan juga langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Nah, di sini saya memasukkan soal, masalah-masalahnya ada 3 masalah. Nah, cukup sekian persentase hasil modifikasi saya, di mana ada beberapa part dalam modul saya dan dari modul sebelumnya yang saya modifikasi. Semoga ini dapat membantu bagi yang melihat, dan terima kasih kepada yang sudah menyimak. Semoga hari ini menyenangkan. Terima kasih.